Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, sahabat-sahabat Rumah Inspirasi dimanapun berada. Kembali kita bertemu di forum Ruang Berbagi Homeschooling Usia Dini. Saya Andito dan bersama saya sudah ada Kak Miki nih yang akan menjadi fasilitator kita malam hari ini. Dan kembali mengingatkan teman-teman semua bahwa forum malam hari ini adalah forum Ruang Berbagi ya. Jadi ini bukan webinar. Bukan, katakanlah buat teman-teman coaching lanjutan, bukan full Zoom gitu ya, yang kemudian ada Mas Aar dan Mbak Lala sebagai narasumbernya. Di sini apakah ada Mas Aar dan Mbak Lala? Coba kita cek dulu di kolom kehadiran, nggak ada. Memang ini bukan forumnya Mas Aar dan Mbak Lala, dan memang memberikan kebebasan, memberikan peluang buat teman-teman untuk mengeluarkan apa yang sekiranya sedang dipikirkan, sedang dirasakan, kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi ini seperti katakanlah bibit-bibit atau benih-benih persahabatan keluarga. Begitu ya Kak Miki mungkin ya, dari perjalanan ini kemudian bisa saling mengenal satu sama lain, apalagi karena ini forumnya adalah usia dini. Biasanya umurnya mirip-mirip nih yang ada di sini nih, ada yang mungkin masih apalagi kayaknya anaknya Kak Miki rentangnya seru banget ya. Jadi Kak Miki memperkenalkan diri kembali, dan siapa tahu ada yang anaknya seumuran, wah asik nih bisa berbagi malam hari ini. Jadi silakan teman-teman manfaatkan ruang berbagi ini untuk menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran teman-teman, apa yang sedang dialami, siapa tahu menjadi inspirasi untuk kita bersama. Oke, Kak Miki, tanpa berlama-lama lagi silakan, mungkin ada pengantar untuk tema malam hari ini, ragam kegiatan homeschooling junior. Wah, ini seru ini kayaknya. Silakan Kak Miki, langsung dimulai saja. Terima kasih. Selamat malam teman-teman semua. Anak saya 3 sekarang teman-teman. Jadi semuanya masih usia dini. Yang pertama ini di usia peralihan 6 tahun. Terus jaraknya itu 2 tahunan. Jadi ketika anak-anak umur 1,5 tahun saya hamil lagi. Dan sekarang anak ketiga umur 1,5 tahun saya hamil lagi. Seperti itu. Rentangnya dikit-dikit. Nah, tema yang akan kita angkat kali ini itu tentang ragam kegiatan harian para homeschooler junior. Maksudnya ya anak usia dini. Beberapa waktu lalu ini di kelas, teman-teman ini kelas Jumpstart ya Mas Andit ya? Ada peserta Jumpstart di sini Kak Miki. Oh, oke. Kalau di Jumpstart beberapa waktu lalu itu ada yang kita sudah membahas tentang pola kegiatan. Nah, kalau itu kemarin kita sudah dapat teorinya, kemudian juga kita sedikit-sedikit udah berbagi di WA. Sekarang nih kita bisa memperdalam lagi. Silahkan untuk berbagi di sini. Nah, kenapa ini kita angkat? Karena kadang-kadang itu masih banyak yang bingung. Kalau seandainya ini saya mau memutuskan untuk homeschooling, terus besok ngapain? Gitu, ya kan? Masih ada yang seperti itu. Nah, harapannya di sini nanti ini ada sekitar 20-an teman-teman. Ya. Teman-teman bisa saling berbagi karena kondisi di setiap keluarga itu berbeda. Dan pada anak usia dini terutama yang masih menempel dengan ibunya, dengan orang tuanya lah, itu sangat-sangat ini ya, disesuaikan dengan kondisi keluarga. Ya, contoh nih, pada keluarga yang anaknya 1 dengan yang anaknya 2, pola kegiatan harian pasti berbeda. Anaknya 1, yang 1 sekolah, kemudian ada adik-adiknya di rumah juga berbeda. Pada keluarga yang bapaknya bekerja, ibunya di rumah full, itu berbeda. Atau kedua-duanya orang tua bekerja tapi salah satunya freelance, itu juga berbeda. Nah, nanti harapannya keberagaman itu teman-teman bisa saling berbagi di sini, jadi kita bisa melihat, oh ternyata di masing-masing keluarga itu begini kegiatannya dan tidak ada pola yang pakem, yang sesuai EYD, itu nggak ada. Nah, seperti itu. Jadi nggak ada benar, nggak ada salah, karena semuanya itu ragam kegiatan disesuaikan dengan kondisi keluarga. Seperti itu ya Mas Andit ya. Betul sekali. Nanti ada 5 pertanyaan teman-teman. Jadi ini silahkan nanti teman-teman berbagi sesuai kondisi yang terjadi saat ini di keluarga teman-teman semua. Kondisi real. Gitu. Seperti itu. Kemudian di ruang ini, di ruang member sudah ada beberapa materi pengantar yang kami berikan.
mungkin teman-teman sudah ada yang menyimak, sebenarnya nggak beda jauh dengan materi yang kalau di program Jumpstart yang sudah disampaikan oleh Mas Ar dan Mbak Lala kemarin gitu. Tapi sedikit-sedikit mungkin ada beberapa yang berbeda. Kalau teman-teman sudah ada yang menyimak, bolehlah berbagi dulu ya Mas Andit ya. Berbagi pandangan sebelum. Oke, sip. Terima kasih Kak Miki. Dan kita applause dulu dong buat ber-27. Ya, kita malam hari ini sudah hadir nih, 27 partisipan malam hari ini. Terima kasih Kak Miki sudah membuka malam hari ini dengan tema ragam kegiatan anak homeschooling junior. Wah, ini relevan banget ya dengan materi Jumpstart yang disampaikan. Dan silakan ya teman-teman, kalau ada yang mungkin sudah sempat mampir ke ruang member melihat ruang landing page-nya ruang berbagi hari ini, dan di situ Kak Miki sudah memberikan beberapa link-link katakanlah materi-materi di kelas homeschooling memulai homeschooling usia dini. Nah, di situ sebetulnya tujuannya memang ruang berbagi ini selain untuk berbagi juga untuk menyicil gitu ya. Jadi materi rumah inspirasi itu bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali berinteraksi dengan rumah inspirasi, yaitu ya sebanyak itu, dan itu baru di satu kelas ya, baru nanti ada kelas usia sekolah, ada pembelajaran mandiri, keterampilan dasar dan sebagainya yang kemudian bisa dipelajari di waktu-waktu yang lain. Jadi ini kayak menyicil materi yang ada di dalamnya. Oke, silakan teman-teman, apakah ada yang mau berbagi mengenai materi yang sempat dibaca? Kalau misalnya ada, langsung tuliskan saja di kolom chatting, dan bagi yang mau berbagi secara langsung raise hand saja. Silakan manfaatkan kesempatan ini untuk mengeluarkan, teman-teman sama-sama. Ini kan belajar nih, ya, menerima kan masuk. Nah, ini kita momen mengeluarkan nih teman-teman. Dikasih momennya memang sengaja oleh Rumah Inspirasi untuk bisa berbagi apapun yang kemudian teman-teman sedang pikirkan bersama. Oke, Kak Miki, sepertinya kita pantik dulu saja dengan pertanyaannya yang pertama. Boleh ya, ibunya dipinjam lagi ya, boleh ya? Asik. Ya, pertanyaan pertama teman-teman ya. Apa aja sih isi kegiatan harian anak-anak di rumah? Nggak harus di rumah sih, misalkan nih, memang di keluarganya teman-teman anak-anak itu ada kegiatan di luar, kayak misalkan renang atau ikut basket mungkin, itu apa aja lah. Maksudnya ini mulai dari anak-anak bangun sampai anak-anak tidur, itu isinya ngapain aja sih? Nah. Kayak gitu. Oke, silakan ya teman-teman semua, langsung saja ada yang mau berbagi secara umum aja ya teman-teman, mungkin ya, karena kan di dalam usia dini itu biasanya yang kita kenali adalah polanya ya. Jadi pola dari bangun tidur sampai menjelang tidur itu biasanya polanya seperti apa. Nah, mungkin teman-teman bisa berbagi di sini supaya bisa kebayang bahwa ya usia dini ya memang bisa seseru itu gitu ya. Bisa seunik itu dan bisa seragam itu. Semua keseharian homeschooling yang dialami teman-teman nih saya menarik, karena itu kita sangat berharap bisa berbagi. Tadi Kak Vera sempat raise hand, beneran mau berbagi atau kalau bener langsung open mic boleh Kak? Atau kemudian mau dituliskan di kolom chatting juga boleh. Silakan teman-teman berbagi. Silakan Kak Vera langsung memperkenalkan dirinya, usia anaknya dan domisili di mana nih sekarang. Silakan. Ya. Assalamualaikum, selamat malam Kak Miki, Kak Andi dan teman-teman semua. Saya Vera dari Kupang. Ada dua anak perempuan usia 5 tahun dan usia 2 tahun, perempuan semua. Nah, untuk pertanyaan yang pertama tadi, jadi kegiatan yang biasa dilakukan sama anak-anak mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, biasanya mulai dari kebiasaan baik, sebenarnya masuk ke checklist saya sih. Jadi bangun tidur, baca doa, peluk, kayak gitu kan, ngobrol sana sini, misalnya nanyain hari ini kegiatannya mau ngapain gitu kan. Nah, terus ada kegiatan dan sekarang dari Jumpstart yang kemarin ada tugas dari dari program ini. Jadi saya coba bikin jadwal khususnya buat kakak yang sekarang menuju ke 6 tahun kan. Nah, ada beberapa kegiatan yang saya catat di situ, misalnya dari 1 minggu itu ada 1 hari aspek yang mau saya dampingi buat anak-anak, misalnya mau stimulasi bagian motorik halusnya, besoknya motorik kasar kayak gitu. Nanti baru saya pilih kegiatannya apa. Nah, kegiatan-kegiatan itu biasanya dilakukan yang sudah kemarin dicontohkan sama aksi yang kemarin itu, misalnya ditempelin di kegiatan
yang sudah ada. Misalnya setelah makan pagi atau sarapan gitu ya, misalnya ada kegiatan motorik kasar, anak-anak main keluar rumah kayak gitu, buat berjemur doang atau buat belanja ke tukang sayur kayak gitu. Nah, bedanya kalau ada ayahnya lagi di rumah, lagi libur, biasanya kami jalan-jalan keluar rumah gitu. Ke pantai, benar kata kakak, ke pantai. Ada kakaknya ikut dengerin. Ada. Boleh. Ada komplit sih, belum pada tidur, ke pantai. Kebetulan kami kan baru di sini, jadi kami benar-benar coba mengeksplor banget sekitaran di sini, kan dekat-dekat pantai juga tuh. Nah, paling kayak gitu. Terus atau beli kebutuhan bareng sama ayahnya kayak gitu. Kalau misalnya kayak di rumah doang sih, ada kegiatan yang sifatnya namanya anak-anak masih usia dini gitu kan, banyak yang spontan ya kayak. Jadi misalnya mereka lagi bosen, terus di luar kegiatan yang tadi saya sudah direncanakan, misalnya mereka main sendiri atau main sama teman-teman, sama tetangganya, main origami atau main balok kayak gitu. Terus kakak yang udah lebih mengerti biasanya suka muncul empati buat membantu ibunya gitu. Misalnya dia, oh ibu, kakak bosan, terus tiba-tiba, oh kak, ibu mau ngepel. Ngepelnya bagian kakak aja, tapi dia bisa mengukur diri. Kakak ngepelnya bagian tengah aja ya Bu ya, dapur yang lebih becek, misalnya yang lebih kotor, nanti sama ibu, kayak gitu. Gitu aja sih paling. Luar biasa. Aplaus dulu dong buat Kak Vera, sudah berbagi kesehariannya. Terima kasih Kak. Nah, seru nih ya, sudah memberikan gambaran dari awal sampai kemudian menjelang istirahatnya dan juga beberapa kegiatan spontan lainnya. Ini kelihatan banget nih ya yang ngerjain tugas jam start. Langsung sudah kebaca bolanya. Oke, terima kasih Kak Vera. Silakan teman-teman yang lain boleh berbagi di kolom chatting ataupun mau raise hand juga boleh untuk menceritakan bagaimana keseharian dari teman-teman dari bangun tidur menjelang tidur lagi secara umumnya polanya seperti apa? Ini sudah ada Kak Nelly nih. Silakan Kak Nelly, langsung perkenalkan diri Anda, usia anaknya, dan gimana Kak pola anak-anak usia dininya. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat malam Kak Miki, Kak Andit, dan juga teman-teman semua. Malam, perkenalkan, saya Nelly. Saya ibu dari 3 anak. Yang pertama usia 9 tahun, yang kedua 6 tahun, yang terakhir 13 bulan. Ya. Kalau diingat-ingat dulu ya, waktu awal 2 anak saya masih homeschooling usia dini, pola kesehariannya itu kayak terbagi jadi 3 besar ya. Ada yang spontan, ada yang terstruktur, juga ada yang life skill gitu, kayak ikut ke seharian aja gitu ya, kayak gitu. Nah, kalau yang spontan itu kan, kalau yang terstruktur dulu, yang terstruktur itu misalnya kita mau stimulasi apa, benar kata Kak Vera tadi, misalnya kalau saya itu kan berpatokan jadi acuannya itu pakai checklist indikator itu yang ada di rumah inspirasi ya. Yang ada dari rumah inspirasi itu kan, setiap bulan kita cek tuh anak-anak udah sampai mana nih perkembangannya gitu kan, terus kira-kira oh ternyata ini kurang nih, perlu distimulus. Nah, biasanya tuh saya catat dulu tuh di jurnal tuh. Catat dulu misalnya di bidang numerasinya ya, misalnya numerasi menghitung sampai 20 misalnya gitu, atau mengenal pola gitu kan, ada ya di checklist indikator itu kan gitu. Nah, baru saya catat, dan udah catat misalnya 3 kegiatan untuk 1 bulan misalnya. Saya mah yang jangan banyak-banyak, yang dikit-dikit aja dulu gitu. Nah, udah dicatat, baru itu kan masuk ke yang terstruktur, istilahnya yang akan kita masukkan ke jadwal harian. Misalnya di minggu kedua atau di minggu ketiga gitu kan, udah dicatat gitu. Nah, kalau spontan ya spontan aja, misalnya dia lagi ngebantu, lagi ikut kita ke dapur gitu kan. Di situ ada bawang, ada sayuran gitu kan, ya udah sambil masak ya kita sambil main di situ. Kenal aneka sayuran lah, aneka bawang, terus kita sortir bawang gitu, mana bawang merah mau bawang putih, itu kan udah aneka stimulus sekali gitu kan. Nah, kalau yang kesehariannya itu ya sama, nggak beda jauh lah sama Kak Vera gitu. Misalnya kita kalau bangun tidur, dimulai dari bangun tidur ya kan, berarti kita bangun tidur baca doa, habis baca doa biasanya kita peluk, habis itu kita tanya tuh, kamu tadi mimpi apa semalam gitu kan.
ada inget nggak mimpi apa? Cerita tuh misalnya sambil sarapan kan gitu. Nanti habis itu kita tanya, kamu mau apa dulu nih? Mau mandi dulu kah? Atau mau makan dulu gitu kan? Atau mau apa dulu gitu? Biasanya kalau di kami kayak gitu. Nah, ya itu yang keseharian. Terus sampai ya gitu, nanti kalau pas di kamar mandi kan anak-anak belajar adab di kamar mandi ya kan. Kalau masuk kamar mandi baca doa dulu, masuk kaki kanan kaki kiri gitu. Terus ada lagi kegiatan yang bulanan, kita khusus misalnya gitu belanja bulanan, nah anak-anak ikut nih. Kalau ke pasar ya ikut ke pasar. Nah di pasar itu udah deh anak-anak nggak ya macam-macam gitu mereka. Udah belajar banyak ya kalau udah ke pasar. Betul banget. Itu. Terus ada lagi satu kegiatan yang mingguan itu kami tuh berkunjung ke rumah kakek nenek. Oh, oke. Nah, iya di situ tuh kita kan bersilaturahmi, anak-anak juga belajar sosialisasi dengan keluarga yang di sana gitu. Ya, kalau homeschooling usia dini nggak jauh-jauh dari keseharian ya Kak Andit ya. Iya justru itu ya makanya kita mau dengerin dari teman-teman semua. Makasih Kak Nelly sudah berbagi kesehariannya. Nanti lanjut lagi ya dengan pertanyaan berikutnya ya karena seru banget nih malam hari ini. Sudah 34 partisipan aja. Baiklah. Oke, silakan teman-teman langsung yang masih mau berbagi keseharian homeschoolingnya langsung raise saja. Ini sudah ada dari Kak Vera lagi nih. Wah, dia ada beberapa Vera di sini seru juga. Silakan Kak Niki bisa dibacakan atau saya yang bacakan dulu. Nah, nggak apa-apa bisa lah ya. Silakan Kak. Kak Vera lagi ya. Yang umur 3 tahun itu, 3 yang 6 bulan tadi ya, punya kegiatan rutin. Jadi langsung mandi, belajar di TPA, kemudian sampai rumah main bebas, terus tidur siang, makan siang, main bebas, mandi sore, terus apa lagi nih? Pulang makan malam, ngaji di rumah, baca buku, ngobrol, terus tidur gitu ya. Nah, ini kegiatan SIMAS yang rutin Kak, sama kegiatan keseharian, misalnya ikut bantu nyuci, jemur, ngepel. Saya sudah mengumpulkan checklist tumbang yang belum muncul. Kegiatan pendampingan masih berkutat pada tumbang kakak dan adik. Untuk jendela belajar masih spontan saja. Mantap. Misal tiba-tiba kakak nanya, Ibu telur ini masuk kemana kalau dimakan? Wah, mantap ya. Jadilah sebelum makan belajar biologi tentang sistem pencernaan, baru makan. Calistung juga sambil jalan-jalan, ada tulisan besar kita baca bersama. Terima kasih sudah berbagi Kak Vera. Silakan teman-teman ada yang masih mau berbagi lagi tentang kesehariannya, kami tunggu. Wah, ini kita masih banyak dan sepertinya masih belum banyak yang berbagi. Nggak apa-apa, kita tunggu sharing-sharingnya. Tapi kita bisa masuk Kak Miki langsung ke pertanyaan pemantik yang kedua biar makin asik malam hari ini. Silakan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pemantik kedua ya teman-teman. Ini tentang keseharian. Jadi, bagaimana pengalaman di keluarga teman-teman menjadikan keseharian sebagai media dan proses stimulasi bagi anak? Nah, tadi maksudnya di keseharian itu kegiatan harian orang tua. Ya kayak memasak, mencuci, seperti itu. Kalau di Jumpstart kemarin itu ada sharing menarik tentang mesin cuci dari siapa ya lupa, dari Kak itu seru sekali itu. Ya, akhirnya anak belajar banyak di situ. Nah, mungkin teman-teman di sini ada lagi tuh tentang keseharian yang dilakukan orang tua. Oke, jadi ini yang menempel sama kegiatan orang tua ya. Apakah teman-teman punya pengalaman yang menarik gitu ya. Jadi kalau sedikit ke Jumpstart kemarin itu pengalamannya malah mesin cuci rusak ya. Jadi malah mesin cuci yang rusak itulah ternyata yang menjadi jendela belajar bagi anaknya yang sangat penasaran bagaimana mesin cuci kok bisa rusak, terus apa yang dilakukan, yang rusak apa, dan sebagainya. Dan anaknya sangat antusias menunggu tukang servisnya datang dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian menjadi jendela-jendela belajarnya. Silakan teman-teman semua, boleh berbagi, ada kegiatan keseharian orang tua apa yang kemudian membuat teman-teman bersama anak usia dininya, dapat jendela belajar seru banget nih. Ya, silakan. Langsung disampaikan di kolom chatting, boleh raise hand juga ya teman-teman semua, siapa yang mau berbagi malam hari ini. Dan Kak Gema ini sudah siap berbagi lagi. Silakan Kak Gema, langsung perkenalkan diri Anda, usia anaknya, domisili, dan apa ya kira-kira kesehariannya Kak Gema yang seru yang kemudian jadi jendela belajar untuk anak-anaknya. Silakan Kak. Ya, selamat malam Kak Andit. Selamat malam.
Perkenalkan saya Gemma, saya ibu dari 3 anak, 2 anak kembar perempuan usia 4,5 dan anak laki-laki umur 17 bulan. Saya tinggal di Tangsel dan kalau ditanya keseharian memang karena saya juga ibu bekerja di sini yang mendampingi anak-anak homeschooling. Jadi kesehariannya adalah selain kalau waktu pas mereka masih kecil, memang waktu itu pas masa pandemi dan saya banyak banget di rumah, jadi emang setiap hari mereka kadang pagi-pagi bantuin saya di dapur gitu kan, masak, bikin sarapan. Sekarang udah mulai kadang-kadang selesai nyuciin piring sendiri, kadang sekarang nyiapin makan. Piringnya disiapin, terus biasanya nasinya mau dibuat bulan, nomor segala macam persiapan preparing itu mereka terlibat di dalam keseharian. Nah, tapi hal yang lain yang mungkin pengen saya sharing adalah ketika bagaimana mereka ikut saya bekerja. Jadi kebetulan mereka itu sudah terbiasa dari kecil ikut saya kerja. Jadi kebetulan saya ngajar musik dan apa yang terpapar setiap hari adalah mereka ikut saya dari saya. Dan bagaimana mereka juga ikut saya dengan situasi yang macam-macam jenisnya. Pertama, mereka belajar sosialisasi otomatis. Mereka beradaptasi dengan lingkungan manapun. Kadang-kadang bisa di tempat saya mengajar, kadang-kadang bisa di tempat lain, kadang-kadang bisa meeting bertemu dengan orang lain. Ya. Bagaimana saya akhirnya mereka tetap saya biasanya setiap hari kan saya ada agenda rutin karena saya lumayan belakangan sih saya lumayan rajin menjurnal lagi dan mereka mulai meniru Bubu lagi ngapain gitu. Akhirnya sekarang saya membiasakan mereka untuk ada jurnal kecil gitu, terus ada gambarnya. Kalau emang mereka sudah melakukan checklistnya, saya nggak tahu itu terlalu dini atau tidak, tapi itu lumayan membantu. Pagi-pagi latihan, misalnya hari ini di tempat saya ngajar, ada waktunya latihan piano, lalu waktu itu ada ngerjain worksheet, ada menggambar misalnya, selalu ada kayak gitunya. Atau hari ini pengen percobaan, ya udah hari ini pengen percobaan, atau hari ini kita ke perpustakaan yuk, ya udah kita ke perpustakaan, habis itu ikut Bubu ngajar. Nah, keseharian itu yang akhirnya membuat mereka pertama dari awalnya mungkin masih dikit-dikit nggak mau jauh-jauh gitu kan, kadang-kadang membuat berisik di dalam ruangan karena kadang-kadang mereka tetap ada stay di ruangan, kadang bisa keluar atau ada satu ruangan yang lain. Tapi itu membuat mereka cukup pertama mandiri, mereka bisa survive dan berkomunikasi jika butuh bantuan. Saya lagi tidak bisa membantu mereka, minta tolong orang misalnya front office yang di depan gitu kan, minta tolong tante minta tolong mau pipis misalnya, atau tante butuh begini. Mereka sudah berani untuk berbicara seperti itu sendiri, atau mungkin ada teman-teman lain yang di sana dan mereka akhirnya bermain tanpa harus mengeriui emaknya lagi mengajar gitu. Jadi justru dari surviving mereka ikut latihan, ikut ikut saya mengajar, mereka kemandirian sosialisasi itu jadi cukup terstimulasi dengan baik. Di sisi lain memang karena mungkin saya memaparkan di bidang pekerjaan saya, pembelajaran mereka untuk misalnya tiba-tiba mereka role play lagi ngajarin piano gitu. itu juga hal yang lucu sih ketika tiba-tiba mereka role play, iya kamu duluan ya yang main, tolong yang ini sekali. Tapi oke, baiklah gitu. Terus tiba-tiba mereka membuat musik sendiri atau apapun itu, memang ya itu mungkin potensi keluarga kami yang dikuatkan. Akhirnya itu yang muncul juga ke anak-anak di dalam pembelajaran keseharian. Itu sih, jadi dengan ikut saya bekerja, mereka banyak hal yang memang akhirnya secara sosialisasi dan kemandirian juga banyak terpantik. Akhirnya misalnya ketemu orang ini, kenapa ya Bubu kok orang ini kayak gini, atau ada pembahasan bagaimana berteman, bagaimana membuka omongan dengan teman. Kadang-kadang mereka lupa untuk mengingat nama siapa ya itu. Nah kayak gitu-gitu akhirnya mereka berlatih juga bagaimana manner berteman gitu. Mantap. Terima kasih Kak Gemma sudah berbagi yang menempelkan kegiatan anak usia dininya dengan mau nggak mau ya Kak ya, aktivitas ibu bekerja sehingga kemudian terbawa kemana-mana dan kemudian itu malah menjadi banyak sekali pembelajaran di sana. Mudah-mudahan yang di role play yang keren-keren aja. Jangan-jangan yang di role play emaknya ngapain gitu marah-marah. Emaknya ngomel. Mungkin itu adalah sedikit-sedikit ya. Oke, terima kasih Kak Gemma sudah berbagi. Silakan teman-teman, siapa lagi yang mau berbagi tentang keseharian orang tua yang sehingga dengan keseharian usia dininya dan itu menjadi pembelajaran. Silakan ditunggu sharingnya di kolom chatting ataupun juga boleh langsung resen saja. Kalau Kak Miki, apa nih Kak yang paling kerasa lah dari keseharian aktivitas sehari-hari yang kemudian jadi pembelajaran luar biasa buat anaknya biasanya?
Jadi banyak sih ya. Ya. Anak itu memang sering saya angkut ke kegiatan saya belajar. Contoh dulu waktu kami masih di Jepang itu, saya kan nggak bisa masak, Mas. Dan sebel banget namanya masuk dapur kan. Tapi yang namanya di perantauan kan mau nggak mau itu masak kan. Akhirnya belajar masak kan. Berhubung masih ada anak kecil-kecil, jadinya mereka tak angkut sehingga lahirnya namanya kitchen classroom. Kemudian saya belajar lagi untuk gardening hanya karena pengen makan kangkung di Jepang. Kangkung kan mahal kan. Mahal ya, Kak? Nanam sendiri kangkung itu, pas nanam gitu anak-anak kan ikut. Ya udah akhirnya lahirlah namanya garden classroom. Karena memang ngelihat gitu, wah ternyata di dapur itu potensinya gede banget. Ya. Saat gardening itu ternyata potensinya gede banget. Ya seperti itu sih Mas Andi contohnya. Oke, luar biasa. Jadi dari cerita Kak Miki adalah dari berkebun dan memasak ya. Nah itu Iya. saya tuh memang area-area yang keseharian seperti itu tuh teman-teman semua. Silakan mungkin teman-teman ada yang setuju, ada yang mau berbagi juga kegiatan hari-harinya apa yang nempel dan kemudian anaknya banyak belajar apa. Kalau saya itu dulu karena memang sudah jadi praktisi ngompos ya. Jadi kemudian yang karena nempel sama saya, anaknya ngeliat nih ayah ngapain. Nah, udah itu satu pembelajaran yang terjadi adalah anak-anak sudah belajar memilah sampah organiknya. Pokoknya kalau yang sisa-sisa makanan di situ. Nah, dari situ saja mereka sudah belajar bahwa oh, budaya di rumah ini memilah sampah sesuai jenisnya. Itu kurang lebih salah satu dari sekian banyak kegiatan yang menempel dengan kegiatan orang tua. Oke, ini belum ada yang berbagi lagi. Baiklah, teman-teman silakan ya, sekali lagi silakan raise hand, silakan tuliskan di kolom chatting kalau apa untuk ikut menjawab dan berbagi dari pertanyaan pemantiknya Kak Miki malam hari ini. Silakan Kak Miki, lanjut aja kita berarti ke pertanyaan pemantik yang ketiga. Silakan. Oke, yang ketiga ini tentang kegiatan harian apakah berjalan spontan atau terjadwal. Jadi tadi Kak Nelly, Kak Vera juga udah berbagi ya. Kemudian Kak Gema juga itu juga udah berbagi. Ada yang bulanan, ada yang mingguan, ada yang dibikin harian, ada yang berupa rutinitas, tapi ada yang berupa spontan. Nah, kalau dari teman-teman yang lain seperti apa nih? Pengen tahu ya Mas Andit ya kita ya. Jadi biar ragamnya biar kelihatan gitu. Oh ternyata yang spontan itu yang seperti ini, yang terjadwal itu yang seperti ini gitu. Kalau di keluarga saya sih 80% itu spontan kegiatannya. Yang 20% itu baru saya rencanakan. Seperti itu sih. Modelnya ya hampir sama. Membentuk kebiasaan baik, stimulasi. Kalistung juga saya masukkan, tapi itu bobotnya adalah sebagai kegiatan tersier. Gitu. Yang itu kayak seperti bonus ya dari kegiatan keseharian, karena kan pasti tidak akan terlepas dari apa ya, dari ada huruf, ada simbol apa segala macam ya. Proses calistung itu terjadi. Oke, terima kasih Kak Miki sudah memberi contohnya. Langsung nih ada Kak Mei. Oh iya. Silakan Kak Mei. Bagaimana langsung perkenalkan diri Anda, domisili, usia anaknya, dan apa nih kegiatan spontan yang biasanya terjadi di dalam kesehariannya Kak Mei. Silakan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin off cam ya. Nggak apa-apa Kak. Oke, iya, nama saya Nelia, saya ibu dari satu anak. Saya namanya Cilwa, usianya 4,5 tahun. Domisili di mana Kak? Di Jakarta Selatan. Oke, silakan. Di Jakarta Selatan. Nah, kebetulan sebenarnya saya ini baru resign, jadi baru jadi full time mom itu 1 bulanan. Saya bekerja. Jadi memang masih ada adaptasi juga gitu. Tapi terkait dengan si homeschooling anak usia dini ini, ternyata tuh setelah saya mengikuti si Jumpstart ini gitu dari materi-materi yang diberikan, oh ternyata tuh sebenarnya kegiatan-kegiatan yang kita lewati selama ini tuh udah masuk ke bagian dari homeschooling anak usia dini gitu. Mungkin kita kayak nggak sadar aja gitu. Maksudnya saya diskusi sama suami itu kayak yang sebenarnya yang kita lakukan selama itu masuk ya gitu, udah masuk ke situ gitu. Nah terkait dengan kegiatan menempel orang tua, kegiatan sehari-hari, terus terjadwal dan lain-lain, sampai saat ini sebagian besar kegiatan anak saya itu masih spontan.
spontan. Dan ketika belajar tentang pola dan pola dan kegiatan ya, terus kita bikin checklist mana yang belum terpenuhi, karena tadi saya masih adaptasi juga gitu, jadi saya belum bisa bikin kayak saya mau mengerjakan, belum ada nih yang terstruktur gitu, pengen ini gitu. Jadi saya masih berjalan aja nih, anak saya lagi kayak gini saya masuk, anak saya lagi begini saya masuk gitu, kebanyakan kayak gitu. Nah sama nih kayak Kak Miki gitu, yang tadi kitchen classroom, kebetulan saya ini nggak pintar masak sih, tapi saya senang bikin kue. Jadi anak saya itu dari umur 2,5 tahun memang suka ikut gitu ya. Dan dia tuh juga jadi akhirnya kayak, pengen bikin kue. Akhirnya saya gunakan aktivitas itu ya untuk belajar di situ. Jadi dari mulai saya belum izinkan dia untuk memecahkan telur sendiri, sampai sekarang sudah diizinkan untuk memecahkan telur sendiri. Terus kemudian proses semua, saya ngerasa kayak contoh kayak kemarin itu yang waktu saya share di grup kita bikin donat. Nah itu tuh banyak banget ternyata stimulasi yang didapetin gitu di situ, dan anaknya enjoy gitu dan nggak ngerasa lagi belajar gitu. Jadi kayak yang kita belajar matematika di situ, terus kita belajar bahasa ya, terus kita belajar stimulasi motorik, terus kita belajar sensory exploration di situ, pokoknya banyak banget gitu. Dan ternyata emang ya aktivitas kita sehari-hari itu yang memang ruang belajarnya anak gitu. Dan benar kata Mas Aar, kayak pintar-pintar kita melihat jendela belajar dan kita melihat udah dapat nih jendela belajarnya. Nah, terus kita memaknai si jendela belajarnya ini. Terus kayak misalnya kayak kemarin tuh yang saya cerita, tiba-tiba dia nurunin aja gitu kotak obat, kotak obat sama kotak obat isinya obat dan vitamin. Terus dia bilang kayak, "Mah, main jalan-jalan yuk," gitu. Oke gitu, main jalan-jalan. Terus kayak yang udah kepikirin aja, tiba-tiba kita bayar gitu. Dia nggak ngerti uang. Itu disebut 500 tuh angkanya yang mana? Yang ini ya, yang ada 5, 0, 0 gitu. Tuh dia lagi belajar tuh matematika di situ, belajar angka gitu kan. Terus kayak yang mau beli obat dong gitu. Mereknya apa? Panadol. Tulisannya tuh PANA gitu. Terus dia liatin, karena saya memang tidak mengajarkan, saya dulu mengajarkan membaca anak saya, tapi dia tertarik dengan huruf karena memang biasa untuk dibacakan buku. Jadi dia mulai kayak, ini huruf apa gitu. Jadi dia hafal abjad tuh pada akhirnya karena memang dia tertarik, tapi dia belum bisa baca. Jadi kalau dia bisa lah baca ini INI, tapi kalau disuruh gabungin dia nggak bisa. Dia cuma masih baru bisa tahu, ini huruf ini gitu. Tapi ya nggak apa-apa, itu bagian dari belajarnya dia gitu, belajar bagian dari pra membacanya dia gitu. Jadi memang ya itu tadi setelah saya mengikuti maksudnya beberapa materi yang sudah kita lewatin gitu, akhirnya kita kayak sebenarnya sehari-hari itu kita sudah melakukan itu gitu. Berarti sekarang tinggal gimana nih kita lebih memaknai kegiatan-kegiatan itu. Itu dia kata kuncinya. Terima kasih Kak Melni sudah berbagi malam hari ini mengenai kegiatan-kegiatan spontannya. Seru ya, dari urusan donat aja banyak sekali pembelajaran, dari urusan obat aja langsung kemudian bisa masuk ke banyak hal. Dan itulah serunya keseharian homeschooling, tidak hanya usia dini sebetulnya, sepanjang homeschooling ya itulah keseruannya ya. Kurang lebih begitu, silakan Kak Miki, sudah ada beberapa nih di kolom chatting yang bisa dibacakan. Oke, saya mulai dari Kak Nuri sepertinya ya. Dari Kak Nuri ini sebelum homeschooling mikirnya ngerjain kerjaan rumah, anak-anak tidur. Setelah memutuskan homeschooling ngerjainnya bareng mereka. Kayaknya ngerasa rugi kalau mereka nggak ikutan. Sama selain ngerasa rugi, tenaga habis duluan, ya kan Nuri ya. Jadi kalau dulu saya juga gitu, semua kerjaan rumah saya kerjakan dulu biar nanti bisa full sama anak. Wah ternyata capek duluan. Anak dapat sisa-sisa capek saya. Kemudian nambah lagi dari punyanya, sebentar. Siapa lagi? Kak Avandi nih Kak. Oh iya Kak Avandi. Anak ketiga usia 4 tahun perempuan,
senang ikut ke dapur. Wah iya, biasanya ikut aduk-aduk masakan, masukin bahan yang dimasak. Awalnya khawatir takut kena panas, tapi ternyata anak malah belajar gimana masukin bahan agar tidak terkena panas. Iya, pinter. Apa-apa saja nama bahan yang dimasukkan, seberapa banyak bumbu-bumbu yang dimasukkan ke dalam masakan, dan jadi mau mencoba hasil masakan, dan paling senang mengatakan bahwa itu adalah hasil masakan. Cakep banget. Memang ini salah satu tantangan kita ya Mas Andit ya, ketika anak ngikut kerjaan kita, keseharian kita, yang pertama memang kerjaan kita makin lelet. Makin enggak kelar-kelar gitu. Kemudian yang kedua itu seperti kayak masak, nanti kita takut, ini nanti kena ini, kena itu. Padahal sebenarnya kalau kita mau lihat dari sisi yang lain itu bisa jadi pembelajaran yang baik juga ya Mas Andit ya, seperti yang dilakukan anaknya Mas Fandi ini, keren. Kemudian juga dari Kak Nelly, kalau di keluarganya Kak Nelly itu ada kegiatan bulanan, kayak tadi juga yang udah disampaikan, ada mingguan dan ada kegiatan harian, semuanya dalam bentuk checklist. Ini gampang banget ya Kak Nelly ya, kalau dalam bentuk checklist nanti ngontrolnya tinggal, oh ini udah dicek, yang belum tinggal di itu aja gitu ya. Terus ada lagi dari Kak Fandi juga ya ini. Dulu rasanya kalau beberes mesti nunggu anak-anak tidur. Kalau sekarang jauh lebih tenang dan bisa beberes sambil ada anak-anak berkegiatan. Kemudian juga nggak dibawa stres walau lihat kondisi rumah seperti kapal penuh kreativitas. Iya. Dari Kak Gema, rumah berantakan, tanda proses belajar sedang berlangsung. Oke. Termasuk ya, proses belajar orang tuanya ya, untuk kemudian lebih tenang. Oke, lanjut Kak. Oke, ini kita ada lagi ya? Ada lagi nggak? Sepertinya sudah semua Kak untuk sementara. Terima kasih teman-teman yang sudah berbagi. Kita lanjut aja Kak Nelly, ke Kak Miki untuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini tentang tantangan teman-teman. Jadi tantangan itu kan ada yang dari diri kita, orang tua, ada yang dari anak. Kita ngobrolin dari mana dulu nih? Dari orang tua dulu aja ya? Orang tua dulu. Nah, tantangannya nih, dari orang tua apa yang paling heboh nih di keluarga teman-teman? Terus solusinya apa? Kayak gitu. Ya, silakan. Contohnya nih ya, kalau di saya itu misalkan di kegiatan itu adalah saya dalam kondisi ngantuk, butuh istirahat, sedangkan anak-anak masih on. Nah itu sangat menantang itu. Tapi dulu pada waktu di awal-awal itu ya, saya mengikuti anak, tapi ternyata badan saya nggak kuat, jadinya saya sakit. Akhirnya saya nyari cara gimana ya. Terus akhirnya bahwa menolak anak itu nggak apa-apa. Karena dengan menolak juga anak itu jadinya belajar. Nah, apalagi kan anak-anak itu makin lama umurnya juga makin bertambah kan. Jadi di situ saya mulai, Umi capek ya, tidur dulu. Mainnya nanti kalau udah bangun. Nah, seperti itu. Itu salah satu yang menantang sih. Dan anak bisa dikasih tahu ya, Kak Nelly ya, ketika dalam prosesnya kan kadang-kadang anak nggak ngerti nih, tapi sebenarnya mereka bisa diberitahu ya bahwa ibunya butuh istirahat dan ternyata ya bisa dikasih tahu anak-anak itu ternyata ya. Oke, sip, terima kasih Kak Miki sudah memberikan gambaran mengenai tantangan orang tua itu dari kesehariannya Kak Miki. Silakan Kak Vera, mungkin ada yang mau ditambahkan dari tantangannya, silakan. Ya, Ibu mau bicara dulu ya. Oh iya. Tadi dari pertanyaan yang selanjutnya, tantangannya adalah yang kerasa banget itu waktu adik masih menyusui. Kebetulan Inzi ini kan ASI-nya itu sampai 2 tahun lebih, baru berhenti beberapa hari kemarin lah. Karena waktu itu saya lagi sakit tuh, waktu saya izin gak bisa ikut coaching lanjutan yang Q&A itu ke Andit. Nah, dari malam itu akhirnya Inzi tidur sama ayahnya, berhenti. Nah, sekarang kerasa banget nih kalau adiknya sudah berhenti menyusui dibandingkan saat adiknya masih menyusui, di mana lagi kakaknya mungkin pada saat itu lagi tangki cintanya kayaknya kurang deh kakaknya tuh gitu kan. Jadi kakaknya pengen main, jadi seolah-olah ibunya bisa dibagi 2, padahal kan nggak bisa gitu kan. Kakaknya pengen, yang satu pengen main keluar, misalnya yang satu udah ngantuk banget pengen nyusu gitu kan. Nah kayak gitu, padahal saya juga lagi ngerasa capek gitu kan. Terus, nah itu yang paling sulitnya.
terus yang satunya pengen, misalnya ada yang satu pengen makan, ada yang satu pengen tidur, kayak gitu sih. Nah sekarang bedanya tantangannya adalah ketika anak sudah berhenti menyusui, nah sekarang lebih ringan, jadi bisa negosiasinya lebih mudah. Terus saya juga mempraktekkan apa yang sudah dicontohkan sama Mbak Lala tentang baterai yang udah lowbat gitu kan. Ya, saya sampaikan kalau misalnya ibu lagi capek, kayaknya ibu butuh dulu istirahat sebentar saja, ajak istirahat dulu anak-anaknya. Kalau ibu nggak istirahat, mungkin ibu nanti bakalan lebih capek dan mudah emosi marahnya lebih mudah terpancing katanya gitu. Kayak gitu. Anak-anak Jadi sudah pernah lihat ibunya marah ya. Iya, nah gimana Kak pernah kayak gitu sih. Itu aja sih Kak Andit. Terima kasih Kak Vera sudah berbagi. Ya, sama-sama. Tantangannya mirip ya. Siapa yang sependapat, yang mirip boleh berbagi juga. Siapa tahu jadi lebih plong. Karena ternyata memang tantangan usia dini itu adalah mengimbangi energi orang tua ya, antara orang tua sama energi anak yang masih alkalin banget istilahnya gitu, yang masih belum ada habis-habisnya. Silakan Kak Nelly, gimana nih tantangan orang tua dalam menemani kegiatan spontan anak-anak itu, tantangannya di mana sih kalau buat keluarga Kak Nelly? Silakan. Iya bener banget tuh kayak kata Kak Andit ya, tantangannya pasti utamanya itu energi orang tua ya. Karena anak-anak itu kan baterainya memang baterai abadi, kayaknya nggak ada habis-habisnya. Ya, kalau di keluarga kami kan kalau setiap hari Sabtu Minggu itu pasti keluar rumah gitu. Karena kan kita mau berkunjung ke orang tua saya dan orang tua suami gitu. Nah, Senin itu kan identik dengan memulai hari di satu minggu gitu kan ya. Ya kan. Nah, waktu itu saya kepikirannya gini. Ketika hari Senin itu berarti kita harus mulai on nih ya, homeschooling kita nih gitu kan. Ya. Nah, tapi karena kan kemarin ini kita habis pergi keluar rumah, otomatis kan masih kerasa gitu ya, kerasa capeknya gitu. Nah, jadinya tuh awal-awal tuh saya rada keteteran tuh di hari Senin itu. Ya suami berangkat pagi-pagi kan gitu ya. Udah pokoknya Senin itu udah bener-bener yang riweuh ya gitu ya, riweuh gitu. Akhirnya saya pikir gini, nah kan kita homeschooling ya, kita kan boleh menentukan gitu kan, boleh menentukan sendiri kapan waktunya kita libur gitu kan. Oke, Sabtu Minggu kan kita nggak bisa libur nih. Libur itu dalam arti kita nggak ngapa-ngapain ya teman-teman. Kalau di saya gitu benar-benar ya anak-anak bebas gitu kan. Saya dengan aktivitas saya gitu. Akhirnya ya udahlah, hari Senin itu saya liburin aja lah gitu. Saya liburin aja. Terus anak-anak ngapain ya itu tadi, anak-anak ya bebas, dia mau main seharian di luar kayak ya nggak apa-apa gitu. Saya juga hari Senin itu libur masak, libur. Ya pokoknya anak-anak terus karena libur kan biasanya mereka kalau pagi-pagi ayo kita siap-siap mandi, nanti kita mau ada kegiatan apa gitu ya. Kalau ini ya terserah mereka mau mandi mau enggak kayak ya nggak apa-apa, pokoknya yang penting kita libur gitu kan, itu libur gitu. Nah akhirnya karena kita menentukan Senin itu libur, di esok harinya tuh saya segar gitu, hari Selasanya itu segar gitu. Ya udah, I'm ready gitu. Aku ready, kuat sampai hari Kamis biasanya. Nah hari Kamis itu udah kelihatan capek lagi tuh. Ya udah Jumat kita memutuskan libur lagi biasanya gitu, atau kegiatan agama lain gitu, misalnya maksudnya kegiatan yang sederhana lah gitu, misalnya ikut berkebun atau apa gitu yang biar kita energinya santai-santai aja gitu. Begitu teman-teman kalau di keluarga kami. Terima kasih ya. Ini bisa diadopsi tipsnya, kayaknya diaminin sama Kak Nori nih kalau Senin tuh libur, karena biasanya karena sudah nggak pandemi mungkin ya teman-teman, sehingga Sabtu Minggu itu hari jalan-jalan gitu ya, hari keluar, dan kemudian Senin kalau mohon maaf di sebelah gitu, Senin waktunya masuk upacara udah harus pagi-pagi, ini malah Senin santai aja. Justru kita pulihkan energi dulu, jadi kegiatan peak-nya justru di hari Selasa. Ya, itu tipsnya mungkin bisa diadaptasi teman-teman semua, silakan disesuaikan dengan keluarga masing-masing. Silakan teman-teman, siapa lagi yang mau berbagi tentang tantangan orang tua gitu ya di dalam menemani kegiatan-kegiatan spontan, karena kalau dari yang sudah berbagi kurang lebih sama ya, 80% itu kegiatan spontan. Nah, berarti kan energinya banyak di sono nih gini ya. Gimana kira-kira teman-teman semua di dalam ada tantangan apa lagi? Apakah energi juga sama dan bagaimana teman-teman mengatasinya? Kalau tadi kan Nelly mengatasinya dengan menggeser
hari pertama dalam seminggunya ke hari Selasa aja gitu ya. Silakan. Wah, kan Nori bilang Sabtu Minggu harinya belajar di angkot nih. Wih, ini seru ini ya belajarnya di angkot. Silakan. Ada yang menarik nggak nih Kak Miki dari kolom chatting? Saya kebetulan Zoom-nya masih Zoom versi lama, jadi kalau yang di reply saya nggak bisa baca lengkap malah. Silakan. Iya, ya. Ini ya hampir sama sih Mbak, Mas Andi, Gitu tentang ini tadi ya. Jadi kalau tentang libur tadi, kalau ini dari Kak Jet ya, hari libur dan sekolah bacanya main tiap hari, nggak kerasa tanggal merah apa ya. Kemudian juga dari Kak Vera nggak ada tanggal merah, kalau hitam juga identik dengan kerja. Iya sih ya. Mantap. Terima kasih teman-teman sudah berbagi tantangannya. Wah, ini Kak Jet mau melengkapi nih kayaknya. Apa enggak gitu-gitu amat Kak Miki. Sebenarnya silakan Kak Jet, gimana nih? Perkenalkan diri Anda, usia anak, kondisi dan apa tantangannya mendampingi anak yang seru tapi nggak bisa dan bagaimana Kak Jet mengatasi tantangan itu. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam Kak Jet, silakan. Usia 6 tahun, Oke. Domisilinya Depok. Kalau tantangan di saya sih spesifiknya itu perkara lapar sebenarnya. Jadi kalau dulu waktu belum menikah, adik saya bilang kalau lapar lo tuh nyebelin Kak gitu kan. Jadi maksudnya saya agak lebih emosional, galak dan monster kalau misalnya saya lapar gitu. Terus kalau suami itu tantangannya adalah dia judes kalau ngantuk gitu. Jadi kami kayak udah punya tombol weakest link masing-masing gitu. Jadi untuk tahu itu, jadi kami suka berikan makan gitu. Jadi nggak bisa makan proper di meja. Ya udah sediain misalnya kayak pisang di dapur gitu. Terus atau ada yang bisa kami gunyah misalnya telur rebus udah jadi gitu. Dan pokoknya ada hal-hal yang bisa sambil jalan on the go gitu. Kalau waktu anaknya masih sangat-sangat bergerak. Terus sementara kalau misalnya perkara tidur, waktu anak masih lebih kecil kami tidurnya shift-shiftan gitu. Kalau misalnya anaknya energinya masih banyak gitu. Bentar Kak Jet, ini kok ada gangguan suara yang pakai handphonenya Kak Jet pakai handsfree nggak atau enggak? Iya saya pakai handsfree, kayaknya kurang kedengeran. Handsfree-nya tadi kesenggol kayak, jadi agak itu. Silakan Kak, tadi yang sebelumnya tadi yang setelah telur rebus tadi itu apa? Terus oh iya, terus kalau misalnya perkara tidur, kami kayak shift-shiftan sih, misalnya kalau memang ternyata satu energinya benar-benar udah drain banget gitu, ya udah terus gantian gitu. Tapi ternyata anaknya masih bisa main gitu. Nah kebetulan kami juga waktu anaknya masih lebih kecil nggak mengatur perkara tidur. Nah itu juga jadi kalau misalnya bahasanya orang lain sih bumerang gitu ya, salah sendiri nggak ngatur waktu tidur gitu maksudnya. Tapi emang itu yang mau kami lakukan, jadi ya kami konsistennya dengan ya udah kalau memang ternyata anaknya tengah malam masih bangun, kami juga jadi konsisten untuk tetap masih asik main gitu. Masih nemenin ya. Iya gitu. Kalau nggak bisa berdua minimal salah satu gitu kan. Tapi memang juga ya ada kondisi juga yang memang nggak memungkinkan, misalnya sakit dan lain sebagainya gitu. Nah itu juga tadi yang poinnya Kak Miki tentang butuh juga negosiasi sama anak gitu tentang udah capek nih gitu, atau misalnya kami butuh apa gitu, dan itu memang oh ya udah gitu, ada tahapan ternyata memang anak itu bisa ngerti. Ya udah deh kalau nggak bisa baca buku satu buku, cerita aja sebelum tidur gitu. Jadi misalnya nggak harus dihabiskan satu buku, jadi satu cerita aja gitu, dan ternyata memang bisa gitu. Pada poin itu. Dan misalnya kalau mama butuh makan, mama makan dulu ya. Kenapa emangnya? Soalnya kalau nggak makan jadi monster. Itu beneran udah pada poin nggak bisa lagi gitu ya. Oh ya udah gitu. Jadi mungkin yang kami lakukan sih Kak. Oke, terima kasih Kak Jet buat tips-tipsnya. Jadi kenali ya orang tua apa yang menjadi tantangan masing-masing, yang berpotensi bikin Anda keluar tanduknya gitu. Nah, itu kemudian supaya bisa bisa membuat keseharian berjalan dengan lebih asik lagi. Silakan Kak Miki, kita langsung masuk aja ke pertanyaan pemantik. Lanjut ke pertanyaan pemantik yang terakhir.
Jadi kalau tadi tantangan dari orang tua, sekarang tantangan dari anak nih. Kalau dari orang tua tadi, kalau misalkan boleh saya ambil kesimpulan itu juga seperti yang sering disampaikan Mas Aar dan Mbak Lala, itu adalah manajemen energi dan emosi dari orang tua ya. Nah sekarang gimana nih kalau dari anak? Nah kalau dari anak itu tantangan yang terbesarnya apa yang terjadi di teman-teman? Jadi misalkan nih anak nolak gitu. Padahal ini tuh udah sering dia lakukan, udah biasanya seperti ini tiba-tiba dia nolak. Namanya anak kan ada kalanya mudi juga. Nah, pernah nggak itu kejadian di keluarganya teman-teman? Terus habis itu solusi yang diambil apa coba? Oke, silakan teman-teman semua. Apakah apa nih tantangannya di dalam menghadirkan kegiatan spontan ataupun kegiatan terjadwal juga mungkinnya di dalam kesehariannya, dan ternyata anaknya nggak mau. Kira-kira apa tuh tantangan anaknya apa? Terus bagaimana cara teman-teman mengatasi itu atau kemudian mencari jalan keluar supaya kegiatan pembelajaran tetap berlangsung. Silakan teman-teman semua. Ya, di menit-menit terakhir kita berbagi malam hari ini kita akan membahas soal tantangan dari anaknya. Silakan langsung raise hand saja yang mau melengkapi apa yang tadi sudah disampaikan hari ini, dan silakan juga teman-teman bisa tuliskan di kolom chatting dan kira-kira seperti apa. Nah, ini terima kasih ya. Jadi Kak Nelly ternyata sarannya kepake. Jadi apa nih, benar nih kita saya juga masih mengasihi dan harus nyiapin pastinya adik. Bisa ini kalau Senin diliburkan ya, kepake ya saran apa tadi saran dari Kak Nelly. Bisa ini selama ini saya mikirnya karena setiap hari harus. Ini dia. Karena setiap hari harus ada pendampingan yang mindful. Jadi kami belum menjadwalkan libur. Padahal di dalam homeschooling kata kuncinya adalah boleh, bebas gitu ya. Jadi silahkan. Nah ini langsung deh dapat, saya dapat inspirasi dari keluarga Kak Nelly. Ya, ini alirannya Kak Nelly ya. Jadi bukan aliran CM, tapi ini aliran NM ya, Nelly Moms katanya. Silakan Kak Jet, apa nih tantangan anaknya kalau dalam menghadirkan dalam kegiatan keseharian? Silakan. Kalau saya lagi, kalau seharian yang paling menantang buat kami sih sampai sekarang ini, salah satu di antara banyak halnya adalah perkara mandi. Oke. Ini karena dari memang kami mencoba meng-approach, nggak pernah nyuruh-nyuruh gitu, maksudnya jadi lebih inisiatif anaknya. Jadi kami jadi perlu sebuah environment atau keadaan di mana anaknya perlu mandi gitu. Jadi tanpa maksudnya karena kayak kamu mandi dong gitu, itu nggak mungkin terjadi, nggak bisa terjadi gitu. Argumentasinya kenapa saya nggak perlu gitu kan, maksudnya kan nggak keluar, kan nggak pergi gitu kan ya, kan nggak kemana-mana gitu. Dan ini anak-anak ini justru maksudnya beneran butuh dikasih apa ya, stimulusnya adalah yaudah yuk kita lari-larian atau kita pergi jalan gitu. Jadi ada stimulus yang memerlukan dia ngerasa, oh saya panas, oh saya keringetan, dan ternyata saya butuh mandi gitu. Jadi yang perlu dilakukan adalah kayaknya tadi jadi bagian dari solve tantangannya adalah satu, membuat environment-nya dia merasa jadi perlu untuk mandi. Kedua adalah penting untuk ngerasa fun, seru sih kegiatan mandi itu. Jadi di area mandi itu kami nggak akan ikut campur tentang masalah dia mau percobaan pakai gayung, ember, atau ngambil segala wadah-wadah yang kami simpan di rumah, sabunnya mau dicampur dengan warna apa aja, dan mau berapa lama di kamar mandi, itu kami nggak akan ikut campur. Yang jelas mandi itu terlaksana dan anaknya bisa melakukan itu sendiri atas keinginan sendiri dan selesai dengan bahagia. Itu yang buat kami sih paling penting jadinya. Dan alhamdulillah bisa resolve-nya jadi kayak gitu. Iya, ini bisa diadaptasi ya teman-teman semua ya. Jadi kalau di keluarga Kajet menghindari menyuruh gitu ya, tetapi kemudian menghadirkan sebuah suasana supaya kemudian mau nggak mau nanti anaknya menjalankan apa yang diinginkan oleh orang tua. Oke, terima kasih Kajet sudah berbagi. Silakan teman-teman semua, ada lagi yang mau melengkapi malam hari ini mengenai kalau anak itu ketika kita mau kasih kegiatan kok nggak mau ya, apa nih yang menantang dari anak ini dan bagaimana para orang tua bisa mencari solusinya. Silakan Kak Nelly lengkapi malam hari ini. Kalau anaknya tantangannya apa? Kalau tadi kan orang tua energi. Kalau anak apakah tantangannya? Silakan Kak. Ya, terima kasih Kak Andi. Teman-teman saya lagi, teman-teman juga boleh loh berbagi di sini. Jadi kalau
soal anak-anak tantangannya itu kalau anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga beda-beda ya. Nah, anak pertama nih waktu usianya dini kurang lebih usianya 5 tahun ya, 5 tahun, 6 tahun itu kayaknya usia anak-anak yang lagi seneng main di luar. Senang bermain dengan teman-teman gitu ya. Nah, kita kan waktu itu kita sudah punya rencana nih gitu ya kan. Kita sudah punya rencana kegiatan kalau 1 minggu ini kita ngapa-ngapain gitu. Apa-apa kita anak-anak dilibatkan juga ke kegiatan kita gitu ya. Udah nih kita udah punya rencana gitu. Tahu-tahu anak-anak harmoni main yuk gitu kan ya. Harmoni main yuk gitu. Nah, udah tuh langsung tanpa aba-aba lagi langsung terus keluar gitu kan main gitu. Pernah itu masanya itu dia benar-benar nggak mau diajak sama sekali sama saya gitu, nggak mau ya. Diajak main di dalam rumah gitu, main balok, main apa yang biasanya dia suka itu nggak mau sama sekali. Diajak, yuk kita nyuci baju pakai tangan itu kan anak seneng banget ya. Main sabun, main air itu udah nggak mau gitu, dia nggak mau. Akhirnya selama 2 minggu kalau nggak salah ya, itu 2 minggu apa lebih kayaknya, itu akhirnya saya menyerah karena saya kan udah merayu tapi anaknya nggak mau gitu kan, daripada terus yang ada malah tantrum gitu kan anaknya, terus kitanya juga jadi ruwet gitu kan. Akhirnya ya udah deh, biarin aja deh dulu deh anak itu mau main dulu gitu kan. Ya udah sampai akan tiba masanya ketika anak-anak itu bosan dan kangen sama ibunya gitu, dia akan pulang terus dia mau main sama kita lagi gitu. Ternyata gitu ya, ternyata seperti itu dan saya jadi mikir, oh iya, memang ada masanya seperti itu gitu. Nah, yang kedua ini beda lagi. Saya lihat dulu orangnya ada nggak ini. Soalnya dia agak sensitif kalau diomongin. Berarti dia nontonnya 5 tahun kemudian ya lewat notifikasi. Silakan Kak, lanjut. Yang kedua ini dia tuh unik. Uniknya itu gini. Kalau kakaknya kan dia banyak ide gitu ya. Setiap hari kalau ditanyain, aku mau belajar, aku mau cari tahu tentang es krim, aku mau cari tahu tentang dino gitu. Ada aja yang diinginkan gitu. Nah, kalau anak yang kedua ini mah unik Kak. Jadi ketika dia punya ide, misalnya gitu ya, punya ide, ya udah, ayo yuk kita ini, enggak capek gitu. terus kalau gitu maunya apa? Kita tawarin kan, kamu mau ini gitu kan. Enggak mau gitu. Kita lebih bingung lagi kan ketika anak nggak punya ide gitu mau ngapain gitu kan. Akhirnya ditanya dong, kamu maunya apa? Aku maunya main aja sama kakak, tapi kakak lagi belajar. Ya itu makanya aku gabut katanya gitu. Aku ketika ditawarin dia nggak mau kan, akhirnya dia ngerasa gabut sendiri gitu kan. Akhirnya gini, kalau saya solusinya adalah di anak yang kedua ini adalah saya main gitu. Saya main, misalnya saya mau ngajarin tentang numerasi gitu kan, belajar angka gitu. Ya udah saya mainin dulu tuh. Saya mainin dulu, habis itu dia tahu tuh lihat mama lagi apa, nempel, akhirnya dia main. Oh, ternyata seperti itu ya, kata saya gitu, strateginya seperti itu teman-teman. Nah kalau yang bayi ini karena kita sudah punya ilmunya ya, akhirnya ya udahlah spontan aja gitu. Nggak usah mikir-mikir gitu ya. Misalnya anak saya terakhir ini kan usianya baru 13 bulan. Dia lagi belajar berdiri gitu kan, merambat gitu kan. Nah, terus dia itu kendalanya belum bisa jongkok gitu, jongkok belum bisa. Jongkok itu belum bisa. Jadi dia mengambil benda yang di bawah ketika berdiri itu dia belum bisa. Nah, akhirnya ketika dia lagi jalan nih, aku akalin aja nih. Oh, bangun dia. Tahu diomongin ya, wah, luar biasa. Saya akalin aja ada mainannya kan, terus saya taruh di bawahnya gitu kan, terus ada mainan itu gimana ya cara ngambilnya gitu, pelan-pelan. Akhirnya awalnya dia nggak mau kan. Nah, saya coba ambil dulu gitu kan, agak-agak rendah. Terus dia nggak nyampe kan, terus dia nanti saya turunin lagi mainannya tuh, dia lama-lama jongkok, akhirnya bisa gitu. Oh begitu caranya ya, aku bilang udah, kalau itu udah nggak dicatat lagi, udah aja action aja langsung. Terima kasih anak kamu. Terima kasih Aneli sudah berbagi malam hari ini, lengkap sudah deh pembagiannya, lengkap semua pertanyaan terjawab, dan silakan teman-teman semua kalau masih ada yang mau disampaikan silakan saja, tapi karena waktu sekali lagi membatasi, jadi kita
batasi dulu ruang berbagi kita kali ini. Nanti bulan depan jika diberi kesempatan kesehatan kita bisa hadir lagi di ruang berbagi untuk usia dini. Silakan Kak Miki, mungkin ada yang mau disimpulkan dari sharingnya teman-teman malam hari ini, silakan. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang udah berbagi, udah masih ada sampai akhir ini. Terima kasih atas waktunya. Jadi memang ragam kegiatan anak usia dini itu memang beragam sekali. Tadi kita lihat ada keluarganya Kak Gema yang bekerja, anak diangkut juga, ada yang seperti keluarganya Kak Cid itu, jadi sama sekali nggak menyuruh anak, jadi lebih ke inner, ke dalam kesadaran anak. Kemudian ada dari keluarganya Kak Nelly, dari keluarganya Kak Vera, dan yang lain sebagainya. Jadi kelihatan ya, beragam ya. Nah, intinya memang nggak ada pakem ya. Semuanya dikembalikan ke value keluarga masing-masing. Seperti itu Mas Andit. Oke, terima kasih Kak Miki. Kita lagi applause buat teman-teman semua yang sudah hadir malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita foto bersama dulu, silakan yang mau ikutan di foto langsung buka kameranya saja sambil saya memberikan informasi bahwa di bulan ini akan ada webinar spesial tematik yaitu memulai homeschooling usia dini. Jadi buat teman-teman yang sudah ada di ruangan ini sebetulnya punya hak atau bisa mengikuti untuk kegiatan webinar yang akan membahas tentang memulai homeschooling usia dini. Mungkin materinya kalau bisa dibilang ya itu lagi, tapi justru itulah. Webinar Rumah Inspirasi itu akan terus mengingatkan teman-teman dan tentunya buat teman-teman yang sudah pernah menjalani katakanlah ikut Rumah Inspirasi beberapa tahun ini bisa melihat bahwa selalu ada perkembangan ya dari setiap slide-slide-nya Rumah Inspirasi, dari setiap program yang disampaikan. Jadi pastikan teman-teman nanti tidak kelewatan jadwalnya, nanti akan kami infokan di grup WhatsApp masing-masing. Pastikan teman-teman bisa mengalokasikan waktu untuk hadir untuk menambah wawasannya seputar homeschooling usia dini. Oke, bener nih kita berenam aja nggak apa-apa. Yang penting teman-teman semua dalam keadaan sehat. Mari kita foto dulu. 3, 2, 1. Oh, masih ada yang terbuka lagi. Kita mulai lagi. 3, 2, 1. Cekrek. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih teman-teman semua untuk kebersamaannya malam hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat. Terima kasih sudah turut berbagi. Dan saya lagi, ini adalah forum yang memang disiapkan oleh Rumah Inspirasi untuk para orang tua, baik usia dini maupun usia sekolah, yang tentu usia sekolah di 2 minggu yang akan datang. Untuk kemudian bisa berbagi apapun yang menjadi kesehariannya. Karena dengan berbagi, diharapkan teman-teman bisa merefleksikan kesehariannya, dan yang seru adalah bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya yang memiliki keseruan dan tantangan yang serupa. Harapannya, semoga keseharian homeschoolingnya bisa berlangsung lebih asik dan berbahagia. Saya tutup dengan sebuah pantun. Pergi ke masa depan, kembali ke masa kini. Dari Gondang Dia, naik angkot ke Buaran. Serunya melihat ragam homeschooling usia dini, menempel dengan keseharian yang banyak pembelajaran. Sampai kita ketemu lagi di ruang berbagi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Thank you Kak Miki, kakak-kakak semua yang sudah berbagi. Sampai kita ketemu lagi. Sehat-sehat.